Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bu Sri, jadi mengganggu waktunya. Oh tidak Ibu Nur, hari ini saya kebetulan sedang kosong. Saya sedang istirahat. Alhamdulillah kalau begitu. Gimana Ibu Nur, kabarnya sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu, Syukur syukur. alhamdulillah. Gimana Bu? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Sri bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Ibu Nur. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Bu Sri. Oh, masalah apa itu Bu? Coba Ibu ceritakan saja sama saya sekarang, apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Sri, saya itu punya masalah terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Nah, kebetulan anak-anak saya yang saya ajarkan tersebut kelihatannya kurang tertarik begitu Bu Sri. Nah, mungkin eh, dari segi anak-anaknya yang kurang fokus dan mungkin metode yang saya ajarkan kurang menarik begitu ya Bu Sri ya? Oh, begitu ya. Masalahnya anaknya kurang fokus, Bu ya. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian murid Ibu terhadap kegiatan tersebut masuk skala berapa, Bu? Jika satu skala itu yaitu tidak peduli, sedangkan yang skala 10 yaitu sangat antusias. Masuk skala mana, Bu? Skala yang keberapa? Kalau skala kemungkinan masuk skala 6 deh Bu. Artinya cukup peduli, tapi tergantung mood dari anak-anak tersebut. Berbeda kalau di jam terakhir anak-anak udah pada ngantuk tuh Bu Sri, menjadi tidak mendengarkan, pada cuek dah. Kira-kira dari skala tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk merubah lebih baik? Gimana nih Bu Sri? Apa ya? Kekuatan apa yang Ibu punya yang mungkin dimiliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif, Ibu Nur? Oh gitu, kekuatannya ya mungkin ada pada murid, terus sarana prasarana yang harus memadai, dan guru harus lebih kreatif lagi mungkin ya. Gimana maksudnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Gini, kekuatan murid artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada, walaupun dengan minim, tapi kita mampu mengeksploitasi, eee, kemampuan kita tuh, Bu Sri. Oh, begitu. Betul, Ibu Nur. Pembelajaran tercipta dengan murid hadir secara penuh dan terlihat di dalamnya. Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, kebetulan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan kebutuhannya, Bu. Nah, berarti ini menuntut Ibu sebagai guru untuk lebih kreatif lagi mungkin Bu dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu tentang pembelajaran yang menghamba pada murid. Betul, Bu Sri. Saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Juga memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa Bu rencana ke depannya?
Nah, saya berniat untuk membuat berbagai media pembelajaran seperti video, pembelajaran penggunaan media apa yang ada di lingkungan, yaitu kontekstual supaya anak lebih cepat menangkapnya tuh, Bu. Nah, lalu apakah ada hal lain, Bu, yang akan dilakukan selain itu? Mengajak anak-anak untuk melatih bagaimana mereka bisa berpikir kreatif, berpikir kritis sehingga bisa menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka yang tadinya mereka berpikir kurang kreatif ya Bu ya. Nah, dengan memberikan pembelajaran kontekstual, mungkin anak-anak lebih cepat nangkapnya tuh Bu. Eh, oke. Lalu bagaimana, Bu, dengan proses pembelajaran siswa selanjutnya? Setelah ini saya akan memberikan kegiatan pembelajaran dalam bermacam model dan metode yang bervariasi, Bu. Nah, langkah yang Ibu Nur ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu Nur. Syukurlah. Nah, sekarang saya merasa lega nih, Bu. Eh, dengan Ibu sudah bisa membantu komunikasi tadi, Bu, Nah, dengan Bu Sri ya tadi, sehingga saya bisa melakukan perubahan. syukurlah Ibu Nur sudah merasa lega sekarang. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu, dalam proses pembelajaran mengajar, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media atau metode supaya murid saya bisa lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran. Nah, setelah itu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman sejawat agar saling bertukar pikiran dan support terhadap permasalahan yang ada di sekolah untuk menemukan solusinya tuh, Bu. Nah, itu ide bagus sekali Ibu Nur. Nah, semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak nih Bu Sri untuk waktunya bisa mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik dan dirindukan oleh anak-anak kita. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Nur. Maaf nih Bu Sri, kebetulan saya ini ada janjian dengan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.